teman-teman mungkin juga kepo gitu. Waktu rumah santai sering dibuat syuting tuh, kamu ngungsi kemana sama anak-anak? Pasti kan Aku rumah. ada di kamar. Uh, Jadi kebetulan ada beberapa kamar kan ya. Jadi biasanya yang dipakai untuk apa namanya itu produksi-produksi gitu tuh cuma memerlukan dua kamar gitu. Jadi kamar aku nggak dipakai. Aku emang nggak boleh, emang nggak disewain. Kamar aku sama kamarnya kakak, kamarnya Sasa itu enggak. Jadi yang Oke. disewain hanya kamar yang ini nih, yang aku tempatin ini. Oh, yang waktu itu kita Heeh. rooming sendiri ya? Ya, itu betul sekali itu. Jadi, mm-mm. Terus aku sama anak-anak, sama Aro, sama Kai itu di kamar aku. Kalau Sasa di kamarnya sendiri, karena dia Oke. harus belajar gitu. Terus habis itu, ya udah, kami berada di kamar sambil semua cemilan segala macam udah berada di kamar, makanan pokoknya komplit lah ya. Udah kami serasa di ya kayak nginep di hotel, nginep di hotel di rumah. Ya kayak gitulah pokoknya di dalam kamar aja gitu. Dan ya karena kan itu durasinya berapa lama kalau syuting? Biasanya sih aku batasin memang. Jadi paling malam itu jam 8 malam. Ya iyalah ya. Setelah itu kan yang paling Hmm. ribet adalah ngebersihin ya kan. Aku ingat banget tuh So far sih, so far iya kalau ada, sometimes kalau misalkan pas lagi kondisi hujan, itu memang mereka ngebersihinnya juga kurang maksimal karena hujan kan ya becek gitu kan, apalagi tanah di apa namanya di belakang rumah itu kan ada taman yang rumput sintetis itu kan tetap ngeluarin tanah gitu loh, ya. jadi becek gitu. Heeh. Terus habis itu ya itu PR biasanya kalau kondisinya hujan, tapi kalau misalkan nggak hujan mereka sendiri tuh udah ngerapihin. Mereka Hmm, ngerapihin, balik-balikin semua yang mereka apa namanya mereka pindah-pindahin itu dibalik-balikin, balik ke udah. posisi. Oh, Oh, enak ya. Enak ya. Sebenarnya kayak isolasi mandiri di kamar ya kata Fitri. Iya betul deh, isolasi mandiri. lockdown itu kamu udah latihan pada saat rumah santai di Oh, rumah. udah terbiasa loh. Benar-benar. Tapi waktu Hesti memutuskan pensiun dini itu pasti nggak gampang banget lah ya. Kita yang Iya, kebiasaan cari kayaknya. Dan iya, waktu itu sangat kita nggak kepikiran kalau mau bikin itu karena awalnya mau bikin enggak. skincare kan. Awalnya Iya kayak gitu. betul. Dong Hes, gimana sih sebenarnya cari inspirasi? Kadang-kadang kan kita bingung ya, mau cari passion, mau cari apa dan lain sebagainya. How come gitu ya? Ide untuk bikin rumah santai tuh tiba-tiba muncul gitu. Itu kayaknya terjadi atas kehendak Allah kali ya, karena aku pun nggak sama sekali nggak berpikir, iya bener loh. Jadi aku tuh kayak nggak apa namanya nggak ada sama sekali gitu, nggak ada dalam pikiranku gitu. Aku cuman melakukan hal yang bisa aku lakukan aja gitu. Jadi aku pensiun pun aku termasuk dadakan sih. Waktu itu kan ya emang aku pengen pensiun udah dari lama-lama ya, tapi kan kita kayak mikir gitu loh ya, gamang-gamang lah, apalah gitu kan ya. Terus Lamaran kau sih sebenarnya waktu itu daripada memutuskan pensiun. terus habis itu ya udah akhirnya Bismillah pensiun gitu karena emang sepertinya anak-anak butuh ibunya gitu. Terus habis itu ih. Ya, ya aku ada kamu ya. sebenarnya anak-anak butuh ibunya karena udah terlalu lama ditinggal gitu. Terus habis itu ya udah Bismillah. Terus habis itu aku bener-bener di rumah, gimana caranya aku nggak bete. Karena yang paling aku takutkan ketika aku pensiun adalah kebeteanku di rumah yang nantinya akan menjadi aku marah-marah. Terus akhirnya impactnya ke anak-anak. Percuma dong aku pensiun tapi aku marah-marah. Gitu kan. Kan kita ngerti Hah? ngerasa nggak berguna gitu loh. Setelah Iya. tiba-tiba nggak ada kerjaan tuh secara mentality berat banget, iya kan? Gitu kan. Yang biasanya ketemu teman, biasanya ketemu apa namanya roaming partner gitu kan ya. Maksudnya biasanya berhubungan dengan banyak orang gitu. Terus habis itu enggak sama sekali gitu. Ternyata dengan kesibukan itu terus akhirnya kan menciptakan kegiatan-kegiatan yang maksudnya gimana sih caranya aku supaya aku nyaman di rumah, ya udah akhirnya aku mendekor rumah, terus akhirnya aku foto-foto, terus habis itu
ya itu mengapresiasi diri. Terus aku bikin akun itu yang aku pernah cerita ya. Ya, Aku bikin akun. Aku bikin akun, terus habis itu ya udah aku upload aja, aku tanpa tanpa berpikiran apapun gitu, hanya untuk mengapresiasi diri aja bahwa oh ini hasil jepret, ya, hasil gue ya. ngepel nih gitu. Tapi itu keren banget. Maksudnya, siapapun yang mau jadi influencer, sebenarnya kadang-kadang kita tidak merencanakan bahwa diri kita bisa jadi influencer, ya nggak sih? Ya kan? Iya iya benar. Ya kayak Fitri itu akun kebun nyembilnya keren banget ya, dia Oh, edukasi luar biasa. kan. Aduh, Fitri kepalanya tambah gede nih dari tadi kita omongin. Terus udah gitu kayak rumah Ini bisa live bertiga nggak sih? Kalau live bertiga keren kali ya. apa tuh kayak rumah santai juga aku juga mantau kan waktu itu langsung followernya banyak dan lain sebagainya gitu. Itu related banget sama buku yang aku baca hari ini. Ternyata pada saat kita ya udah kita punya niat aja dan kita melepaskan harapan itu malah hasilnya itu akan datang dengan tiba-tiba gitu. Jadi kalau Iya, banyak desain, terlalu banyak strategi begini-begini ya lelah juga kan kalau nggak iya. Heeh. kasih gitu kan. Oke, keren loh rumah santai. Iya, dan aku emang tipenya orang yang nggak banyak ambisi. Oh, nggak banyak ambisi. Oh, siapa sih yang nggak banyak ambisi? Bukan. Maksudnya itu aku tuh orangnya go with the flow aja gitu. Terus kayak ya udah aku melakukan yang terbaik yang sekarang aku bisa gitu. Karena the esok itu kan misteri gitu. Iya nggak sih guys? Ya nggak Bu Tejo? Ya, kita juga kagak tahu, nggak ngerti kayak gimana. Jadi jalanin aja ya. Teman-teman boleh Iya betul. teman-teman boleh nanya yang dari mulai angkatan tua sampai angkatan muda. Fitri kupingnya ngiung-ngiung katanya karena kita rasain terus. Banyakan dipuji. Kalau ada Fitri nih kita bertiga ini bisa sampai pagi. Ya Allah, saya juga Apalagi mau ditambah Nisa. ini kuai bulat kayak susur. By the way, para Wikusen silahkan kalau mau nanya tentang dekor rumah. Nanti akan yang mana nih dari atas ya harus dilihat. Oh my god, liatin satu-satu, Bo. Oke, ada yang nanya nggak sih? Boleh ya nanya. Tadi aku cuman ngelihat pertanyaan dari Wulan. Wah, iki arek pinter pisan nih, Ki. Wulan, Wulan, jauh. ya. Takon apa iku? Gimana caranya dekor rumah, dekor kamar biar nyaman belajar. Minta tips buat nata kamar biar nyaman buat belajar di rumah gitu. Kayak gitu. Ini kalau kamar kalau aku biasanya tuh terinspirasi tuh supaya nyaman tuh gimana? Kalau kita ke hotel nyaman nggak gitu? Jadi kita bikin aja kamar kita kayak hotel gitu. Kalau ke hotel pas bayar hotel nggak nyaman. Karena sebenarnya kita membuat nggak terlalu hal juga kok gitu. Paling kita butuh apa sih? Paling kayak kita bikin aja spray kan ya kayak gitu. Spraynya dibikin warna-warna hotel kayak gitu gitu. Kalau aku sih begitu. Jadi supaya nyaman tuh biasanya kita nyamannya kayak gimana ya kita bikin kayak gitu gitu. Kalau aku biasanya menginspirasinya kayak dari hotel atau kalau nggak lihat di apa namanya Pinterest gitu. Oh kayak gini gitu. Ya udah baru hunting Tapi ininya. maksudnya kalau kita ngelihat foto nih ya, ngelihat foto kan keren ya. Tapi kalau misalnya too much barang itu ya Ya itu. foto loh ya. Tapi untuk yang daily life kita nggak terlalu seneng nggak? Ya nggak sih, Hes? Iya benar. Ya, kadang-kadang kalau bicara tentang interior itu kan ada hubungannya juga secara mental ya. Kalau kita Betul. belajar bagaimana dekor Jepang gitu ya, Mario dan sebagainya, less is more gitu kan, less is more gitu. Karena sebenarnya semakin banyak barang dan lain sebagainya, belum tentu itu manfaat juga buat kita. Nyaman. Iya benar-benar emang. Iya, makanya rumahku ini juga nggak terlalu banyak barang kok. Jadi aku tuh kalau misalkan foto, ya di rata-rata fotoku itu sesuai aja sih. Paling penambahannya cuman karpet gitu. Maksudnya secara real life-nya itu sama gitu. Atau kalau nggak cuma tambahan keranjang gitu. Ya udah, habis foto keranjangnya disisiin gitu. Jadi real life-nya hampir sama gitu. Geserable kalau istilahnya Hesti itu geserable. Karena bisa kita pindah-pindah gitu ya. Gitu. Oke.
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab lagi, aku mau ngumumin sekali lagi, teman-teman silahkan untuk setiap ketua angkatan, aku gak hafal iki mulai angkatan siji sampai angkatan 17 ya, sopoe gak ngerti aku. Yang sadar sebagai angkatan, please info ada teman-teman kita yang kesulitan atau terimbas dari COVID-19 ini, DM aja ke akun IG ini gitu ya, siapa gitu yang perlu dibantu. Dan jangan lupa untuk yang mampu, ya udah donasi aja guys, nomor rekeningnya udah aku pin di sini. Jadi ada rekening mandiri, jangan lupa pada saat transfer itu ya mencantumkan 2 digit 99 di belakang, digit terakhir. Itu guys. Oke. Nah, lanjut nih. Silakan teman-teman, boleh loh angkatan-angkatan yang angkatan berapa ya? Angkatan 17, 19, 20 ya Allah tua kene hes. Ulang sebentar, Lin. Aku mungkin kalau misalkan di kamar supaya nyaman buat anak-anak itu, kalau aku ini kayak gini nih, ini tempat belajarnya kayak nih. Jadi aku kasih bin bag, jadi biasanya dia selonjoran di situ gitu. Ya kasih bin bag ya. Nah, ini tempat belajarnya kayak nih kalau pagi jadi di sini dia ini buku-bukunya, jadi dia bisa ngambil sendiri, dia tata buku. Ya, terus habis itu biasanya dia di sini. Biasanya dia di sini nih gitu ya dibuat apa namanya, terus dia nyaman di mana deh, nah kayak gitu. Jadi kasih bin bag itu satu warna sih ya semuanya. Iya. Tone-nya selaras lah ya, tone warna interior. Iya. Tapi kalau untuk anak yang sekolah cowok ya, cowok itu kan nggak terlalu ini ya rapi gitu ya. Emang bener deh, nggak terlalu banyak. Yang penting lapang gitu aja. Iya, lapang, bener. Kalau apalagi model kayak ya cowok memang begitu, yang lapang gitu, nggak banyak perintilan. Iya, itu ada pertanyaan tuh Dodi, tanya apa sih Dodi? Dodi mau nanya apa sih Dodi? Hai Mbak Iis. Salam kenal buat Bu. Coba pakai bahasa Jawa, Mbok. Katanya Mbak Dewo, kita itu aja apa namanya gaya-gaya apa dialognya Bu Tejo. Ya apa? Iya itu lo request lo.